Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Makro ingin menjelaskan tentang pendapatan nasional akibat dampak COVID-19 dari kami yang beranggotakan saya sendiri Nanda Putri Setiawati, NIT 210911097. Saya Livia Wulandari, NIT 21091198. Saya Helmi Nur Elisa Fauzia, NIT 210911511. Saya Melani Devita Sari Putri, NIT 210911192. Saya Anissa Madani Utami, NIT 210911369. Baik, itu tadi adalah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah hasil diskusi dari kelompok kami tentang pendapatan nasional akibat dampak COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Melani Devita Sari Putri, NIT 210911192. Izin menyampaikan materi tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah semua pendapatan yang diperoleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga di suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Jika Anda menjumlahkan semua pendapatan atau pengeluaran peserta ekonomi suatu negara, itu akan membentuk pendapatan nasional. Besarnya pendapatan ditentukan oleh banyaknya produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga di suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Jika Anda menjumlahkan semua pendapatan atau pengeluaran peserta ekonomi suatu negara, itu akan membentuk pendapatan nasional. Siap, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Helmi Nur Elisa Fauzia, NIT 210911511. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Menurut detikhealth.com, virus COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, yang mana virus ini berasal dari Wuhan, China. Virus ini merupakan salah satu virus yang sangat mematikan dan berbahaya bagi kesehatan. Virus ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, dimulai dari aspek sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi. Adapun dampak COVID-19 bagi perekonomian nasional di Indonesia menurut berita1.com antara lain, yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi akan dikatakan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah perekonomian di negara. Yang kedua adalah bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, yang menimbulkan bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Yang ketiga adalah pelemahan ekonomi menyebabkan harga komoditas turun. Akibat dari dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat seperti program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional, pemberian bantuan BLT, bantuan usaha modal UMKM, dan lain sebagainya. Nama saya Livia Wulandari dengan NIT 210911198. Perbandingan pendapatan nasional sebelum COVID-19. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19 ini perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan Green Deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta isu Brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan, kondisi ekonomi global
sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Madani Utami, NIT 21091369. Saya di sini membahas tentang kondisi pendapatan nasional setelah terjadinya COVID-19. Karena pada saat itu muncul isu-isu mengenai COVID-19 yang mulai meluas dari Wuhan ke Jepang, Korea, dan negara Singapura yang paling dekat dengan Indonesia. Sehingga penurunan ini menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di bawah level 4.000. Penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius dalam menangani COVID-19 ini. Sehingga ketika krisis kesehatan terjadi dan sentimen-sentimen itu ada, membuat para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal, sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Setiawati, NIT 21091097. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan keadaan ekonomi akibat COVID-19 yang melanda Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami penurunan keadaan ekonomi akibat pandemi yang terjadi di Indonesia. Nah, pada masa itu pemerintah langsung mengeluarkan strategi kebijakan untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Dengan semangat dan optimis, pemerintah langsung menggerakkan para pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan dana APBN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lalu dialokasikan untuk masyarakat agar menjaga masyarakat untuk keadaan ekonominya bisa lebih baik dan kesejahteraan masyarakat bisa terjamin. Kenalkan, nama saya Immanuel Valdo Tarigan, NIT 21091397. Saya di sini akan membahas tentang kesimpulan pendapatan nasional di era COVID-19. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia lebih signifikan daripada dampak bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Bahkan, pandemi COVID-19 mampu memutarbalikkan pola perilaku, harga, permintaan, dan penawaran. Pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 telah memutarbalikkan pola perilaku, harga komoditas-komoditas kebutuhan pokok di bulan puasa dan hari raya Idul Fitri di Indonesia. Kearifan sosial dan budaya terganggu. Kecenderungan kenaikan harga bahan pangan di bulan puasa tidak terjadi di tengah masa pandemi COVID-19. Harga cabai yang biasanya meningkat justru turun secara signifikan sejak sebelum bulan puasa. Sehingga pasca lebaran, saat lebaran hanya komoditas beras dan daging naik signifikan saat lebaran. Sedangkan telur baru naik harganya setelah lebaran hingga masa new normal.